Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya, khususnya untuk kelompok A dan kelompok B. Pada hari ini kita akan mempresentasikan studi kasus mengenai pengaruh kondisi mikroklimat inkubator terhadap keberhasilan penetasan. Next. Tentu saja kami dan kita itu tidak sendirian, ada anggota kelompok kami yaitu ada Gilang Surya Firdaus, NIM 039, Hanim Nazwa, NIM 049, Gani Nur Rahman, NIM 101, Aulia Rizka, NIM 111, Ananta Maulana dengan NIM 136, dan Klodi Ainul Rafli dengan NIM 230. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Yang pertama, masuki latar belakang dan rumusan masalah. Jadi penetasan merupakan konsep penting dalam industri perunggasan yang memerlukan pengaturan mikroklimat inkubator secara tepat, terutama suhu, kelembapan, dan ventilasi. Embrio unggas sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan karena tidak mampu mengatur suhu tubuhnya sendiri. Ketidaksesuaian kondisi dalam inkubator dapat menyebabkan gangguan perkembangan embrio, meningkatnya kematian embrio, serta menurunkan kualitas DOC. Oleh karena itu, kestabilan kondisi inkubator menjadi faktor utama dalam keberhasilan penetasan dan kualitas produksi unggas selanjutnya. Jadi yang akan kami bahas itu yang pertama, faktor lingkungan di dalam inkubator apa saja yang menentukan keberhasilan penetasan. Yang kedua, mengapa penetasan pada mesin tetas 1 hasilnya lebih rendah dibandingkan dengan mesin tetas 2. Dan selanjutnya, mengapa induk dan telur yang dihasilkan berpengaruh terhadap keberhasilan penetasan. Dan terakhir, menjelaskan interaksi antara kualitas telur dengan kondisi mikroklimat inkubator. Next. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu faktor lingkungan di dalam inkubator yang menentukan keberhasilan penetasan. Yang pertama itu ada faktor pemutaran atau turning, itu sinkronisasi perkembangan. Jadi pemutaran telur itu dilakukan untuk mencegah embrio menempel pada kerabang serta meratakan panas dan nutrisi. Jika frekuensi atau sudutnya tidak tepat, dapat menyebabkan posisi embrio abnormal dan menurunkan daya tetas. Kemudian ada faktor suhu. Suhu merupakan faktor utama dalam penetasan karena mengatur laju metabolisme dan perkembangan embrio dengan kisaran optimalnya itu 37 sampai 38,2 derajat Celcius. Pada fase akhir, suhu biasanya diturunkan sekitar 0,5 derajat Celcius karena embrio sudah menghasilkan panas sendiri. Fluktuasi suhu sekitar 1 derajat Celcius dapat mengganggu waktu tetas dan menyebabkan cacat fisik seperti paruh bengkok dan kakinya lemah. Kemudian ada kelembapan. Hari 1 sampai 18 itu kelembapan itu berada di angka 50 sampai 60% untuk pembentukan kantung udara dan cadangan oksigen embrio. Nah, untuk hari ke-19 sampai 21, kelembapan itu dinaikkan ke 70 sampai 75%. Kenapa? Agar membahan cangkangnya itu tetap lembut dan memudahkan untuk penetasan. Kemudian yang terakhir itu ada ventilasi. Ventilasi pada inkubasi itu berfungsi menyediakan oksigen dan membantu mengatur suhu melalui pendinginan, terutama saat embrio mulai menghasilkan panas metabolik. Nah, pengaturan itu harus seimbang karena ventilasi yang berlebih itu menurunkan kelembapan, sedangkan ventilasi yang kurang dapat menyebabkan kekurangan oksigen dan penumpukan panas yang berbahaya bagi bakal embrio. Next. Oke, selanjutnya ada mengapa penetasan pada mesin tetas 1 hasilnya lebih rendah dibandingkan dengan mesin tetas 2. Yang pertama itu ada titik panas atau hotspot. Mesin dengan sirkulasi udara buruk sering memiliki area lebih panas atau lebih dingin dari suhu setelan sehingga menyebabkan kematian embrio dini atau keterlambatan menetas. Yang kedua ada kalibrasi alat. Ketidaksesuaian pembacaan termostat dan higrometer menyebabkan kondisi aktual di dalam mesin berbeda dengan tampilan panel atau kontrol. Yang ketiga itu ada tipe mesin. Mesin udara paksa atau forced air incubator memiliki distribusi panas lebih homogen dibanding mesin udara diam atau still air incubator, sehingga daya tetas cenderung lebih tinggi. Next, Mas. Selanjutnya,
Mengapa induk dan telur yang dihasilkan berpengaruh terhadap keberhasilan penetasan? Yang pertama sendiri itu ada keberhasilan penetasan ditentukan sejak pra-inkubasi, terutama kondisi induk. Yang kedua itu ada nutrisi induk mempengaruhi kualitas embrio. Kekurangan vitamin atau mineral dapat menyebabkan kematian embrio pada tahap tertentu. Yang ketiga ada umur induk mempengaruhi kualitas telur. Induk muda menghasilkan telur kecil dengan nutrisi yang rendah, sedangkan induk tua itu menghasilkan kerabang tipis dan lebih porus. Dan yang keempat ada kerabang yang tipis atau porus meningkatkan resiko penguapan dan kontaminasi. Yang terakhir ada kesehatan induk penting karena penyakit dapat menular melalui telur dan menyebabkan kematian embrio sebelum penetasan. Selanjutnya ada interaksi antara kualitas telur dan kondisi mikroklimat inkubator. Yang pertama ada kualitas fisik telur mempengaruhi respon terhadap mikroklimat inkubator. Yang kedua ada porositas kerabang berkaitan dengan kelembapan kerabang tipis atau berpori besar menyebabkan kehilangan air lebih cepat dan meresiko dehidrasi embrio. Yang ketiga ada ukuran telur mempengaruhi panas. Telur besar menghasilkan panas metabolik lebih tinggi sehingga beresiko overheat jika ventilasi tidak optimal. Terus yang keempat ada kebersihan kerabang untuk mencegah kontaminasi bakteri melalui pori-pori telur. Yang terakhir ada kondisi kotor. Suhu dan kelembapan tinggi dapat menyebabkan pembusukan hingga exploder eggs dalam mesin tetas. Naik Mas. Lalu ke kesimpulan, yaitu yang pertama ada faktor lingkungan mikro inkubator yang menentukan keberhasilan penetasan, meliputi suhu yang stabil sekitar 37,5 sampai 38 derajat Celcius. Nah, kelembapan yang sesuai 50-60% awal dan meningkat saat menetas, ventilasi yang cukup untuk suplai oksigen, pembalikan telur secara teratur, serta kebersihan inkubator untuk mencegah kontaminasi. Lalu yang kedua ada performa penetasan antara mesin tetas 1 dan mesin tetas 2 berbeda karena kestabilan kondisi inkubasi, di mana mesin 1 umumnya memiliki suhu dan kelembapan lebih stabil, serta sistem pembalikan dan ventilasi yang baik sehingga daya tetas lebih tinggi dibanding mesin 2 yang kurang stabil. Umur sistem berpengaruh terhadap kualitas telur dan daya tetas karena induk muda menghasilkan telur kecil dengan nutrisi kurang optimal. Induk umur produktif menghasilkan telur berkualitas terbaik dengan daya tetas tinggi. Sedangkan induk tua menghasilkan telur dengan kualitas jangka menurun sehingga daya tetas berkurang. Lalu yang terakhir, interaksi antara kualitas telur dan kondisi mikroklimat inkubator sangat menentukan hasil penetasan karena telur berkualitas baik tetap memerlukan kondisi inkubator optimal untuk menetas dengan baik, sedangkan telur berkualitas rendah tidak dapat menghasilkan daya tetas tinggi meskipun kondisi inkubator sudah ideal. Baik teman-teman, ini adalah daftar pustaka yang kita ambil untuk mengucapkan studi kasus ini. Next. Oke, karena tadi itu adalah pemaparan mengenai studi kasus dari kelompok kami. Selanjutnya adalah sesi yang kita tunggu-tunggu adalah sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada kelompok A ya untuk mengajukan pertanyaan ke kelompok kami. Silakan Mbak Leni. Izin bertanya. Jadi, kenapa sih embrio tetap bisa mati walaupun suhu inkubatornya itu udah sesuai standar? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Leni atas pertanyaannya. Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilakan, kita tampung dulu pertanyaan dari Mbak Leni. Boleh, silakan Mas Fawas. Perkenalkan, nama saya Abdullah Fas Ramdhani dengan NIM D1A024226. Izin bertanya,
mengapa mesin tetas yang modern tetap dapat menghasilkan daya tetas yang rendah? Itu gimana ya? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Fawas. Tadi pertanyaannya kenapa sih mesin tetas modern tetap menghasilkan daya tetas rendah, benar ya? Yuk. Oke. Silakan akan dijawab oleh rekan-rekan saya untuk pertanyaan nomor 2 ya. Pertama, pertanyaan Mas Fawas. Oke, pertanyaan Mas Tuas bakal saya jawab. Jadi, mesin tetas modern tetap dapat gagal apabila terjadi kesalahan kalibrasi suhu dan kelembapan, sirkulasi udara, mesin tetas modern tetap dapat gagal apabila terjadi kesalahan kalibrasi suhu dan kelembapan, sirkulasi udara tidak merata, atau kualitas telur kurang baik. Faktor induk, kebersihan telur, dan manajemen inkubasi juga sangat mempengaruhi keberhasilan penetasan. Gitu Mas Bobas. Apakah paham? Paham. Terima kasih. Oke, terima kasih karena sudah terjawab. Selanjutnya akan menjawab pertanyaannya nomor Mbak Leni ya. Tadi itu pertanyaannya, mengapa embrio tetap bisa mati meskipun suhu inkubator itu sudah sesuai standar? Benar apa enggak, Mbak? Benar. Oh, benar. Oke, jadi pertanyaannya akan dijawab oleh rekan saya. Boleh dipersilakan kepada Mas Klodi untuk menjawab. Oke, izin menjawab ya. Tadi kan pertanyaannya mengapa embrio tetap bisa mati meskipun suhu inkubator sudah sesuai standar. Karena itu perkembangan embrio itu tidak hanya dipengaruhi oleh suhu, tetapi juga kelembapan, ventilasi, dan kualitas telur. Suhu yang normal itu tidak akan optimal apabila oksigennya kurang, kelembapan tidak sesuai, atau telur itu memiliki kerabang buruk, sehingga embrio tetap dapat mati selama inkubasi. Gitu sih, Mbak. Apakah menjawab, Mbak Leni? Menjawab, terima kasih ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya juga. Sepertinya teman-teman untuk sesi pertanyaan sudah cukup. Terima kasih atas partisipasi kalian. Dari kelompok B, mohon maaf apabila saat sesi presentasi masih terdapat banyak sekali kekurangan. Aku cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. 1, 2, 3. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok A yang beranggotakan saya sendiri Abdullah Fas Ramdhani, Leni Setiawati, Cornelius, Dafan Alif Janatan, Muhammad Fakih Alamin, Zainur Mahfuto, sama Vita Fadila. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengaruh kondisi mikroklimat inkubator terhadap keberhasilan penetasan. Boleh lanjut, Mas? Lanjut. Nah, latar belakangnya, embrio unggas sangat berpengaruh dan bergantung pada kondisi lingkungan inkubasi karena belum mampu mengatur suhu tubuhnya sendiri. Suhu, kelembapan, ventilasi, dan kualitas telur menjadi faktor penting yang mempengaruhi perkembangan embrio dan keberhasilan penetasan. Pengaturan mikroklimat inkubator yang stabil dapat meningkatkan daya tetas, menekan kematian embrio, dan menghasilkan DOC yang sehat serta berkualitas. Oke, selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu ada faktor lingkungan di dalam inkubator
apa saja yang menentukan keberhasilan penetasan. Yang kedua, mengapa penetasan pada mesin tetas 1 hasilnya lebih rendah dibandingkan dengan mesin tetas 2. Yang ketiga, mengapa induk dan telur yang dihasilkan berpengaruh terhadap keberhasilan penetasan. Dan yang keempat, jelaskan interaksi antara kualitas telur dengan kondisi microlimit inkubator. Next. Oke, untuk selanjutnya itu faktor lingkungan di dalam inkubator yang menentukan keberhasilan penetasan. Pertama itu ada suhu inkubator, berfungsi mengatur perkembangan dan metabolisme embrio. Terus ada kelembapan, berfungsi menjaga keseimbangan penguapan air dalam telur. Terus ada ventilasi udara, berfungsi membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Terus ada pemutaran telur, yang berfungsi mencegah embrio menempel pada gerbang telur. Yang terakhir, kebersihan inkubator berfungsi untuk mengurangi resiko kontaminasi bakteri pada telur. Selanjutnya ada alasan penetasan pada mesin tetas 1 lebih rendah dibandingkan dengan mesin tetas 2. Yang pertama itu suhu tidak stabil, yang dapat menghambat perkembangan embrio. Kemudian kelembapan kurang optimal dapat menyebabkan dehidrasi atau gangguan penetasan. Kemudian ventilasi kurang baik dapat menyebabkan pertukaran oksigen dan karbon dioksida terganggu. Selanjutnya ada pengaturan inkubasi yang kurang tepat, dapat meningkatkan risiko kematian embrio. Lalu ada alasan induk dan telur berpengaruh terhadap keberhasilan penetasan. Yang pertama ada kualitas fisik telur, cangkang dan bentuk telur mempengaruhi perkembangan embrio. Lalu ada kesehatan induk, menentukan kualitas telur yang dihasilkan. Lalu ada umur induk, mempengaruhi fertilitas dan daya tetes telur. Kemudian ada kebersihan telur, mengurangi risiko kontaminasi bakteri. Interaksi kualitas telur dengan kondisi mikroklimat inkubator. Suhu inkubator membantu perkembangan embrio secara optimal. Kelembapan inkubator menjaga keseimbangan cairan dalam telur. Ventilasi udara mendukung pertukaran gas selama inkubasi. Kualitas telur yang baik lebih mudah berkembang dan menetas. Stabilitas mikrolimat menentukan fertilitas, daya tetas, dan mortalitas embrio. Lalu selanjutnya ada kesimpulan. Temperatur dan kelembapan merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan penetasan telur selain ventilasi dan pemutaran telur. Suhu inkubasi yang optimal sangat penting untuk perkembangan embrio dan dapat meningkatkan daya tetas serta bobot telur tetas. Keberhasilan penetasan dipengaruhi oleh kualitas induk, kualitas telur, kebersihan telur, lingkungan inkubasi, serta umur dan tingkat kesuburan induk. Lalu selanjutnya ada kondisi mikroklimat inkubator seperti suhu dan kelembapan sangat berpengaruh terhadap fertilitas, daya tetas, dan mortalitas embrio selama proses penetasan. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Silakan untuk kelompok B bertanya. Silahkan Ananta. Permisi Mas, izin bertanya. Saya Ananta dengan NIM 136. Menurut kelompok kalian, mana yang lebih penting dalam proses penetasan telur, suhu atau kelembapan inkubator? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ditampung dulu aja ya Mas. Baik Mas. Oke, ada yang tanya lagi? Izin bertanya Mas. Ya, silakan. Sebelumnya perkenalkan saya Claude Nur Afli, NIM D1A 024230. Izin bertanya, bagaimana sih dampaknya jika telur itu tidak diputar secara rutin selama masa inkubasi? Oke, terima kasih. Ya, nanti pertanyaannya akan dijawab oleh rekan saya. Terima kasih. Oke. Sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Ananta ya Mas. Pertanyaan itu, menurut kalian mana yang lebih penting dalam proses penetasan? Apakah suhu atau kelembapan inkubator?
Masih menjawab, Mas. Menurut saya keduanya itu sama-sama penting. Tapi suhu itu lebih utama karena sangat mempengaruhi metabolisme dan perkembangan dari embrio itu sendiri, Mas. Apakah menjawab, Mas Ananta? Menjawab, Mas. Terima kasih. Oke. Selanjutnya dari pertanyaan Mas Klodi, bagaimana dampaknya jika telur tidak diputar secara rutin selama inkubasi? Itu dampak dari telur jika tidak diputar secara rutin, itu yang pertama embrio dapat menempel pada membran gerabang sehingga itu perkembangannya terganggu dan daya tetasnya menjadi menurun, Mas. Gitu. Apakah menjawab, Mas Klodi? Jawab, Mas. Oke, terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan lagi dari kelompok B? Kalau sudah cukup, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah.